Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Muharia, saya dari kelas B transfer jurusan manajemen di kampus TK Bojonegoro. Ini adalah salah satu tugas dari Pak Reza, yaitu mapel sistem ekonomi Islam. Menurut saya, sistem ekonomi Islam ialah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah dan bertujuan akhir pada Allah dan menggunakan tidak lepas dari syariat Islam. Nilai dasar ekonomi Islam adalah salah satunya yaitu kepemilikan. Kebebasan manusia terbatas atas harta kekayaannya. Yang kedua yaitu keseimbangan antara kepentingan dunia akhirat, pribadi dengan umum harus seimbang. Dan yang ketiga adalah keadilan, kebijakan pengalokasian hasil kegiatan ekonomi tertentu. Sistem ekonomi Islam juga ada nilai instrumentalnya, antara lain yaitu yang pertama zakat, yang kedua kerjasama ekonomi, yang tiga pelarangan riba, yang keempat peranan negara, dan yang kelima adalah jaminan sosial. Ya, kita bahas yang pertama yaitu zakat. Zakat pengertiannya yaitu bagian harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Dan yang kedua yaitu kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi itu terdiri dari kirot. Kirot adalah kerjasama antara politik modal atau uang dengan pengusaha yang mempunyai keahlian, keterampilan, atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi atau usahanya. Bentuk kirot itu ada dua. Yang pertama mudra robah, dan yang kedua adalah murabahah. Yang pertama, mudharabah adalah pemilik modal membiayai seluruh kegiatan usaha yang dikelola oleh pemilik keahlian. Dan yang kedua yaitu murabahah atau pemilik modal membiayai usaha yang dikelola oleh pemilik keahlian dengan mendapat margin keuntungan tertentu. Akibat adanya kerjasama ekonomi bisa menciptakan kerja produktif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan masyarakat. Yang ketiga, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Yang terakhir yaitu melindungi kepentingan golongan ekonomi lemah. Nah, yang selanjutnya yaitu larangan untuk melakukan riba. Apa itu riba? Riba adalah tambahan dalam pembayaran hutang sebagai imbalan jangka waktu yang terpakai selama hutang itu belum dibayar. Nah, riba itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu riba nasiah, dan yang kedua yaitu riba fadil. Yang pertama, riba nasiah adalah tambahan yang terjadi dalam hutang piutang berjangka waktu sebagai imbalan jangka waktu tersebut. Dan yang kedua yaitu riba fadil, ya, tambahan yang diperoleh seseorang sebagai hasil atau penukaran dua barang yang sejenis. Selanjutnya itu peranan negara. Peranan negara bisa terdiri dari aspek hukum, perencanaan dan pengawasan distribusi sumber daya, pemerataan pendapatan, dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi masyarakat. Ada juga jaminan sosial. Islam menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi masyarakat, yaitu nomor satu, manfaat sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah SWT. Dan yang kedua, kehidupan fakir miskin harus diperhatikan. Selanjutnya, kekayaan tidak boleh dinikmati hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Berbuat baik kepada masyarakat, kekayaan harus digunakan untuk tujuan sosial. Sumbangan sosial tidak ditujukan untuk dipuji orang lain, melainkan untuk amal sosial. Yang selanjutnya yaitu jaminan sosial diberikan sekurang-kurangnya kepada mereka yang disebut dalam Al-Quran seperti orang miskin, fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Ada 4 titik prinsip ekonomi Islam. Yang pertama yaitu rubaniyah atau ketuhanan. Kita sebagai manusia
menjadi pedoman utama adalah Tuhan sebagai pencipta kita. Ini ekonomi ilahiyah, karena titik berangkatnya dari Allah, bertujuan mencari ridho Allah dan caranya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ekonomi bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim baginya agar dapat hidup dan bekerja untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi. Pengawasan internal berdasarkan keimanan seorang muslim. Pentingnya pendidikan iman dalam rangka mengarahkan perekonomian ke arah yang dikehendaki Islam. Yang kedua yaitu akhlak. Kita membahas akhlak. Yang pertama, menentukan baik dan buruknya yang mempengaruhi kegiatan ekonomi tersebut. Yang kedua, perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. Antara ekonomi dan akhlak tidak pernah berpisah, seperti halnya tidak pernah terpisah antara ilmu dengan akhlak. Islam adalah risalah akhlak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tiadalah aku diutus melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Yang ketiga yaitu kemanusiaan. Manusia melakukan kegiatan ekonomi dengan batasan syariah, ekonomi, rabbani, dan insani. Rabbani yaitu syarat dengan arahan dengan nilai-nilai ilahiyah. Insani adalah kemakmuran kemanusiaan. Yang keempat yaitu pertengahan. Dalam Islam dan ekonomi Islam tidak ada tempat untuk ekstremisme kapitalis maupun sosialis. Faktor-faktor ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor produksi, sebagai contoh tanah, kesejahteraan masyarakat, tenaga kerja, kekuatan kerjasama, modal, bebas dari bunga, hak milik pribadi terbatas, dan organisasi berdasarkan equity modal daripada pinjaman pengusaha dan pekerja terpadu bersama. Yang kedua yaitu faktor konsumsi. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam 3 golongan, yaitu keperluan, kesenangan, dan barang-barang mewah. Dan yang kedua, memperhatikan larangan-larangan halal ataupun haram sesuatu yang dikonsumsi. Yang ketiga, memperhatikan prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Dan yang ketiga yaitu ada faktor sirkulasi atau perputaran kegiatan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan syariah Islam. Yang selanjutnya, harga pasar ditentukan oleh beberapa hal, antara lain mengikuti hukum penawaran dan permintaan. Islam hanya mengakui kebebasan yang terkendali, yaitu kebebasan yang terkait dengan keadilan, prinsip-prinsip agama, serta norma moral. Yang terakhir yaitu faktor distribusi. Nilai kebebasan dalam mengelola hak milik, keimanan kepada Allah, yakni pada manusia, nilai keadilan dalam kesempatan bekerja, penempatan pekerja sesuai dengan pemberian hak pekerja, dan menjamin sosial bagi kaum lemah. Yang terakhir yaitu jaminan sosial bagi kaum lemah dan yang tidak mampu di masyarakat miskin, atau kata lain adalah sedekah. Oke, terima kasih. Ini adalah video kiriman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.